Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Sebenarnya kita pagi hari ini masuk ke dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim. Namun berkenaan dengan semakin dekatnya kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, maka kita loncat dulu ke dosa besar yang ke-10, yaitu membatalkan puasa Ramadan tanpa alasan atau uzur. Jadi dosa besar yang ke-10 adalah membatalkan puasa di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana amal saleh itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak ada dalil yang jelas, yang sharih, yang menjelaskan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada dalil-dalil yang umum yang menerangkan, yang menjelaskan kepada kita bahwa amal saleh di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bahwa umrah di bulan Ramadan itu seperti umrah bersamaku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, yang menunjukkan bahwa pahala daripada seorang yang berangkat umrah di bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Dan di antara dalil yang menjelaskan juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam, yaitu salat tarawih bersama imam, maka akan ditulis untuknya salat satu malam suntuk. Salat tarawih kita biasa berapa jam, Pak? Di masjid ini berapa? 2 jam atau 3 jam salat tarawihnya? Nggak nyampe, setengah jam paling ya, 45 menit paling lama. Lewat 1 jam itu biasanya makmum protes ya. Protesnya makmum itu biasanya pura-pura batuk ya. Nah, ini kode supaya imam segera apa? Selesai. Nah, salat tarawih kita yang hanya setengah jam atau 45 menit atau paling lama 1 jam, itu ternyata pahalanya ditulis berapa? Salat 1 malam suntuk ya, salat 1 malam suntuk. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan bahwa amalan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah bertepatan dengan malam tersebut, maka seolah-olah kita beribadah, beramal saleh kurang lebih selama 83 tahun. Maka dengan dalil-dalil ini sehingga para ulama menyimpulkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu ya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala bahwa satu tasbih yang kita ucapkan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 tasbih yang kita ucapkan di luar bulan Ramadan, ya. Maka dengan itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk menyambut bulan Ramadan. Kita butuh persiapan, pemanasan untuk menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bagaikan bulan yang penuh dengan perlombaan. Karena yang namanya kebaikan itu kita diperintah untuk berlomba-lomba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kalau seandainya ada perlombaan, ya, lomba lari, mulai lombanya itu jam 7 pagi, kita baru turun dari motor jam 7 pagi habis sarapan bubur ayam, kira-kira bisa menang atau tidak, Pak? Habis sarapan antum naik motor nyampe di tempat lomba jam 7, langsung ya ikut start lari, ya. Kira-kira bisa menang atau tidak? Susah untuk menang meskipun kita adalah pelari, meskipun kita adalah di pengalaman-pengalaman lomba itu kita senantiasa menang. Tapi kalau model lomba kita demikian, nggak pakai pemanasan, susah untuk apa? Menang. Bisa jadi di pertengahan lari kita apa? Kram, ya, atau sakit perut, ya, atau yang lainnya. Maka begitu juga dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang amal saleh itu dilipat gandakan, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, maka kita butuh pemanasan. Sebenarnya pemanasan kita di bulan Sya'ban ini ya sudah terhitung terlambat. Karena para salaf dahulu mereka berapa lama persiapan untuk menyambut bulan Ramadan? Berapa lama? 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah berdoa kepada Allah untuk apa? Disampaikan kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu, apa persiapan kita, pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang orang bertemu dengan bulan Ramadan itu apa namanya, memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara yang menyebutkan bahwasanya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan itu dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar adalah hadis dari sahabat Talha radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwa ada 2 orang yang sama-sama masuk ke dalam agama Islam. Jadi masuk Islamnya itu bersamaan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang satunya itu lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, ya. Ketika masuk Islam itu dia lebih giat dalam beribadah, dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang satunya tidak begitu bersemangat, artinya ya berbedalah antara 2 orang ini. Kemudian yang sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dulu wafat, dan wafatnya itu adalah syahid fisabilillah. Jadi ikut perang, kemudian dia apa? Gugur di medan pertempuran, mati syahid. Sedangkan yang satu lagi ini diberi umur yang lebih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Jadi yang satu ini apa? Yang semangatnya kurang dalam beribadah, kemudian dia juga tidak mati syahid, tapi dia lebih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur 1 tahun sehingga dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Talha, beliau bermimpi, ya, bermimpi berada di depan pintu surga. Kemudian keluar penyeru untuk memanggil orang yang terakhir mati, yaitu sahabat yang bagaimana, yang kurang sungguh-sungguh dalam beribadah dan tidak mati di medan pertempuran. Dia lebih dulu dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan orang yang lebih giat dalam beribadah dan matinya adalah mati syahid di medan jihad, ini masuk surganya belakangan. Kemudian ketika Talha bangun, Talha terheran-heran, bagaimana bisa yang lebih sungguh-sungguh dalam beribadah, yang matinya di medan jihad, mati syahid, ini lebih apa? Terakhir masuk surga. Kemudian Talha cerita, Talha ini apa namanya, terheran-heran. Menurut antum mana yang lebih pantas masuk surga duluan, Pak?
yang sungguh-sungguh dalam beribadah dan mati syahid, atau yang kurang dalam beribadah dan tidak mati syahid tapi umurnya dipanjangkan 1 tahun? Kira-kira kalau menurut antum mana yang lebih pantas untuk lebih dulu masuk surga? Yang sungguh-sungguh atau yang tidak sungguh-sungguh? Ya, yang sungguh-sungguh, matinya mati syahid lagi, ya. Maka Tolha pun terheran-heran. Akhirnya sampailah berita tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditanya, apa yang kau herankan wahai Tolha? Maka Tolha menceritakan bagaimana bisa wahai Rasul, ini yang sungguh-sungguh mati syahid tapi tidak lebih dulu masuk ke dalam apa? Surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah yang terakhir mati ini yang tidak sungguh-sungguh dalam beribadah kemudian tidak juga mati syahid, dia menjumpai bulan Ramadan? Iya. Bukankah dalam 1 tahun itu dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mengerjakan salat? Iya. Kalau begitu perbedaan dia dengan orang yang pertama yang sungguh-sungguh dalam beribadah itu bagaikan langit dan bumi, ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya berjumpa dengan bulan Ramadan ini merupakan keutamaan yang sangat besar yang harus kita syukuri. Maka pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan adalah yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu syiar kita dalam menyambut bulan Ramadan ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syiar kita juga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka apa doa kita dalam menyambut bulan Ramadan? Doa yang diajarkan oleh para salaf, ya, ini bukan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ini yang biasa dibaca oleh para salafus saleh, yaitu Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sudah hafal belum ini Pak doanya? Ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah aku hingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya kita minta agar ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat. Karena bisa jadi kita berjumpa dengan bulan Ramadan tapi dalam kondisi kita kurang sehat, sehingga kita tidak bisa berpuasa. Maka kita minta kepada Allah, selain dipertemukan dengan bulan Ramadan, kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan itu kita dalam kondisi dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu dengan baik. Kemudian lafaz yang keduanya adalah wasallim li Ramadana. Serahkanlah Ramadan itu kepadaku. Apa maknanya serahkan Ramadan kepadaku? Artinya adalah mampukanlah aku bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Kuatkanlah aku bisa mengerjakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah yang kukerjakan di bulan Ramadan. Ya, karena kita tidak tahu apakah khataman kita ya terhadap Al-Qur'an selama bulan Ramadan, mungkin kita bisa khatam sampai 5-10 kali. Kemudian kita qiyamul lail, kemudian kita sedekah. Kita nggak tahu bahwasanya itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah agar semua yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafadznya adalah wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita yang berikutnya adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak taubat dan istighfar. Kenapa? Karena yang menghalangi kita, yang membuat kita itu berat dalam beramal saleh, yang membuat kita itu berat dalam beribadah kepada Allah adalah dosa dan maksiat. Yang membuat kita berat dalam beribadah, dalam beramal saleh adalah dosa dan maksiat. Oleh karena itu disebutkan ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yang menyebutkan bahwasanya dia nggak bisa bangun di malam hari untuk salat. Padahal niatnya itu udah banget ya,
Biasanya orang kan kalau sudah niat banget itu insya Allah bisa apa? Bangun. Dia sudah niat banget untuk bangun di malam hari. Bentuk bukti kalau dia sudah niat banget untuk bangun di malam hari adalah dia sudah siapkan air untuk berwudu di malam hari untuk bisa bangun, ya. Namun ternyata nggak bisa bangun juga. Maka dia pun datang kepada Imam Ahmad, dia ceritakan, dia curhat kepada Imam Ahmad. Maka kata Imam Ahmad apa? Ya, dzunubuka qayyadatka. Itu adalah dosa-dosa yang apa? Telah mengikat dirimu sehingga engkau tidak bisa bangun di malam hari. Maka agar kita bisa kuat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ringan dalam mengerjakan amal saleh, maka hendaknya kita perbanyak taubat dan istighfar. Sebenarnya bulan Ramadan itu sudah dikondisikan untuk kita itu ringan dalam beribadah. Kenapa? Karena syaitan dibelenggu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Harusnya kan lebih apa? Ringan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita merasa berat dalam beribadah kepada Allah, maka tandanya itu bisa jadi adalah karena dosa dan maksiat kita. Maka perbanyaklah untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dosa itu dia memanggil saudaranya. Saudaranya dosa siapa, Pak? Saudaranya dosa. Ada nggak saudaranya dosa? Ya, disebutkan annal maksiyata taqul. Maksiat itu akan berkata, ukhti. Ya, ukhti artinya apa? Saudaraku, dipanggil. Siapa saudaranya dosa? Saudaranya dosa itu ya dosa juga, ya. Artinya orang yang melakukan dosa, dia akan melakukan dosa yang berikutnya. Sebagaimana disebutkan, inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya balasan daripada kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Biasanya orang kalau habis salat itu dilanjutkan dengan kebaikan berikutnya zikir. Biasanya dilanjutkan dengan kebaikan berikutnya salat duha, dilanjutkan dengan baca Quran, dilanjutkan dengan sedekah sebelum keluar masjid, ya. Wa jazaa'u sayyi'ah, dan balasan daripada keburukan al maksiyatu ba'dah, yaitu apa? Dosa setelahnya. Jadi habis maksiat lagi, habis maksiat lagi, ya. Habis korupsi biasanya itu lanjut kepada apa? Cari jaksa untuk bisa membantu dia, jaksanya disuap, dosa lagi, ya. Kemudian banyak sekali, ya. Artinya yang namanya dosa itu akan melahirkan dosa yang berikutnya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian persiapan kita berikutnya untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, adalah pastinya kita persiapan ilmu untuk menyambut bulan Ramadan, agar amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan, puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu yang perlu untuk kita persiapkan? Yang pertama adalah tentang hukum puasa di bulan Ramadan. Hukum puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib, ya. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oleh karena itu, dosa besar yang ke-10 adalah, ya, membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang mana puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Bahkan puasa di bulan Ramadan itu bagian daripada rukun Islam yang 5. Maka siapa yang meninggalkannya, meninggalkan rukun Islam itu kafir atau tidak, Pak? Meninggalkan salah satu daripada rukun Islam kafir atau tidak? Keluar daripada Islam atau tidak, ya? Yang disebutkan bisa menjadikan seorang itu dia kufur, keluar daripada Islam, yang dalil-dalilnya jelas adalah ketika seorang meninggalkan sholat, ya. Namun ketika seorang meninggalkan membayar zakat,
kemudian juga tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka disebutkan oleh para ulama ini tidak sampai menjadikan seorang keluar dari Islam. Hanya saja apa? Hanya saja dia melakukan dosa besar. Apa ancamannya? Ancamannya disebutkan di dalam kitab ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udhrin wala rukhsah lam yakdihi saumud dahri walau saumahu." Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur dan juga rukhsah, maka dia tidak bisa mengkodoknya meskipun dia puasa sepanjang tahun. Jadi nggak bisa dikodok puasa yang dibatalkan tanpa ada apa? Uzur. Namun hadis ini disebutkan hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Oleh karena itu yang benar, apabila seorang dia berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka dia melakukan dosa besar. Namun apabila dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dan apakah dikodok atau tidak, Pak? Disebutkan dia kodok puasanya, ya, dia kodok puasa yang dia tinggalkan berapa hari. Kalau dia tinggalkan 2 hari, ya dia kodoknya dua hari. Jadi bukan berarti kemudian dikodoknya sepanjang apa? Tahun. Kemudian di antara ancaman bagi mereka yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, disebutkan dalam hadis bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, kemudian beliau bermimpi, dan mimpinya para nabi itu adalah apa? Wahyu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke gunung yang tinggi. Maka kata malaikat ini, "Is'ad, naiklah engkau wahai Muhammad." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Saya nggak sanggup, ini gunungnya terlalu apa? Tinggi." Maka kata malaikat, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan mudahkan bagi engkau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun naik. Ketika sudah sampai di puncak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara teriakan yang sangat keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, "Ya, ini suara apa ini?" Ya, maka kata para malaikat, itu adalah teriakan penghuni neraka. Lalu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi melihat ada orang yang dia digantung, kepalanya di bawah, dan rahangnya ini robek mengeluarkan darah. Lalu kemudian ditanya, "Ini siapa ini orang-orang ini? Man haula, siapa mereka?" Maka dikatakan oleh para malaikat, mereka adalah orang-orang yang berbuka di bulan Ramadan. Ini ancaman bagi mereka yang berbuka di bulan Ramadan. Ini yang berbuka tanpa ada udzur. Yang tadinya sudah puasa kemudian apa? Nggak kuat lihat mie ayam, nggak kuat lihat nasi padang di pajang-pajang, kemudian dia berbuka. Ya, ini balasannya. Maka bagaimana yang sudah dari awal memang tidak niat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Wajib bagi siapa? Ya, maka ada syarat-syarat, ya, orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Ya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Ya, dia adalah seorang Muslim, seorang mukmin. Maka non Muslim, ya, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kedua adalah balik. Ya, dia sudah balik. Dan di antara tanda balik itu adalah bagi laki-laki umur 15 tahun, atau mimpi basah, ya, atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Adapun bagi wanita, ya, tanda haidnya adalah apa? Dengan haid. Maka anak kecil yang belum balik itu ada 2. Yang sudah mumayyiz, kemudian yang kedua adalah yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu apa, Pak? Mumayyiz itu umur sekitaran 7 tahun. Ya, sekitaran 7 tahun. Ada yang mengatakan mumayyiz itu cirinya adalah kalau seandainya kita suruh anak kita, "Nak, tolong nak ambil minum," ya, padahal gelasnya itu bolong. Ya. Kalau anak kita sadar tahu, ini gelasnya bolong, tandanya dia sudah apa? Mumayyiz. Tapi kalau suruh ambil minum gelasnya bolong tetap diambilin, tandanya dia belum apa? Mumayyiz.
Maka kalau anak kita ini sudah mumayyiz, umur sudah 7 tahun, maka kita ajarkan dia untuk apa? Berpuasa, ya, supaya nantinya ketika dia sudah balik, dia lebih ringan untuk mengerjakan puasa. Adapun mumayyiz, ya tidak kita paksa atau tidak kita ajarkan dia untuk berpuasa karena masih terlalu kecil. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal, ya. Syarat yang ketiga adalah berakal. Maka mereka-mereka yang tidak berakal, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang tidak berakal seperti apa, Pak? Seperti orang gila, sama seperti apa? Seperti orang tua yang sudah pikun. Orang tua yang sudah apa? Pikun. Maka mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang tua itu ada 3 bentuknya orang tua, ya. Yang pertama adalah orang tua yang masih kuat untuk berpuasa. Maka orang tua yang masih kuat untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Jadi kalau masih kuat, maka wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, orang tua yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, namun dia masih berakal, artinya belum pikun, ya. Tapi dia nggak kuat untuk puasa, maka kewajiban dia adalah untuk membayar apa? Fidyah. Fidyah itu bagaimana? Ya, memberikan makan kepada fakir miskin setiap hari 1 porsi. Bisa juga dirapel, ya, nanti sampai selesai Ramadan baru dibayarkan apa? Fidyahnya, yaitu ya kurang lebih ya 30 bungkus apa? Nasi diberikan kepada fakir miskin. Kalau mau barang mentah juga boleh, ukurannya adalah 1,5 kilo, ya. 1,5 kilo beras ini diberikan kepada fakir miskin. Kemudian kondisi yang ketiga, orang tua yang sudah nggak kuat puasa dan dia sudah pikun. Maka apa yang diwajibkan kepada orang tua ini? Dia tidak puasa, kemudian wajib fidyah atau tidak? Wajib bayar fidyah atau tidak, Pak? Orang tua yang sudah pikun, dia nggak bisa puasa, wajib fidyah atau tidak? Maka bagi dia tidak diwajibkan untuk membayar apa? Fidyah. Karena dia adalah orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, maka tidak ada puasa dan juga tidak ada apa? Fidyah, ya, bagi orang tua yang sudah pikun. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang keempat dari wajib puasa adalah al-qudrah, memiliki kemampuan. Maka orang-orang yang lemah, ya, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang-orang yang lemah itu seperti apa? Orang-orang yang lemah itu ya seperti orang yang sakit. Maka mereka ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan sakit itu ada 3 modelnya, ya. Atau ya ada 3 modelnya, ada 3 hukumnya. Yang pertama adalah sakitnya itu ringan. Kalau sakitnya ringan, maka tidak halal untuk berbuka. Sakit yang ringan itu seperti apa, Pak? Sakit ringan, ya, mohon maaf, mungkin panuan, ya. Panuan itu sakit ringan atau bukan, ya? Ya, ini ringan, ya, meskipun ya artinya gatal-gatal, ya. Maka kalau sakitnya ringan, batuk-batuk ringan, ya mungkin pilek sedikit, maka tidak halal bagi mereka untuk apa? Berbuka. Kemudian yang kedua adalah sakit yang cukup berat, ya, sakit yang cukup berat. Maka disebutkan ini hukumnya adalah makruh bagi dia untuk berpuasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang sangat berat, yang seandainya dia berpuasa akan memberikan mudarat bagi dirinya. Maka disebutkan ini hukumnya adalah haram bagi dia berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kalian itu melemparkan diri kalian ke dalam apa? Ke dalam kebinasaan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kalau seandainya seorang itu dia sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Jadi kalau sakitnya ini parah dan seandainya dia berpuasa memberikan mudarat kepada dirinya, maka tidak boleh, haram bagi dia untuk berpuasa. Dan sakit yang bisa membahayakan diri itu adalah siapa yang tahu? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Ketika kita nyoba puasa hari pertama kok tambah sakit, ya. Nyoba lagi hari kedua kok tambah sakit, ya berarti kita nggak boleh untuk apa?
puasa. Kemudian yang kedua adalah saran dari dokter. Misalkan dokter mengatakan jangan puasa ya Pak, Ibu jangan puasa ya, nanti bisa tambah sakit ya. Biar sembuh dulu baru nanti Ibu apa? Puasa. Kalau ada saran dari dokter dan dokternya ini kita percaya, sekalipun dia non muslim. Kalau non muslim kita percaya atau tidak Pak? Dokternya non muslim, percaya atau tidak? Nyarankan kita untuk jangan puasa, percaya atau tidak? Ya. Percaya atau tidak kalau non muslim? Ya. Maka kita percaya. Ya, kita percaya sekalipun dia non muslim. Kita tahu dia dokter yang baik, sekalipun dia non muslim, kemudian dia menyarankan untuk kita untuk tidak berpuasa, kita terima. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah percaya sama non muslim, sama orang musyrik dalam kondisi yang lebih berbahaya. Dalam kondisi yang lebih apa? Berbahaya. Dalam kondisi apa itu Pak? Dalam kondisi apa Nabi pernah percaya sama orang musyrik dalam kondisi yang sangat berbahaya, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah itu nyewa penunjuk jalan. Yang disewa orang muslim atau orang musyrik? Orang musyrik. Namanya siapa? Namanya Abdullah bin Uraiqid ya. Kenapa sangat berbahaya? Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikejar-kejar sama orang musyrikin Quraisy, dan orang-orang musyrikin Quraisy membuat sayembara siapa yang mendapatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mati atau hidup, maka dia akan mendapatkan imbalan 100 ekor onta ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap percaya sama orang musyrik ini ya, sekalipun dia musyrik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap apa? Percaya. Maka seandainya kita disarankan sama dokter, sekalipun dia non muslim, jangan puasa dulu ya, ini kondisi bapak sangat berbahaya kalau misalkan bapak puasa ya, maka kita apa? Percaya. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, uzur untuk tidak berpuasa itu ada dua. Uzur untuk tidak berpuasa itu ada dua. Uzur yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan uzur yang kedua adalah uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang itu misalkan dokter sudah vonis kita, ini bapak penyakitnya udah nggak bakalan sembuh lagi ya. Sudah divonis begitu, sedih atau tidak Pak? Ya, percaya atau tidak? Ya kita percaya atau tidak? Ya memang kenyataannya kita sakitnya sangat apa? Parah. Kemudian uzur yang tidak bisa hilang itu juga adalah orang tua ya, namanya tua udah nggak bisa ada toleransi, yang namanya umur sudah tua ya apa? Tua. Ini uzur yang tidak bisa apa? Hilang. Kemudian yang kedua, uzur yang bisa hilang, seperti orang yang sakit, yang mungkin sakitnya sepekan, 2 pekan atau bahkan 1 bulan, tapi kemudian bisa apa? Hilang, dia sehat kembali. Maka kalau uzurnya itu bisa hilang, maka disebutkan itu kewajibannya adalah qadha. Kewajibannya adalah apa? Qadha di hari yang lain. Kemudian yang kedua, uzur yang tidak bisa hilang, maka kewajiban bagi dia itu adalah membayar fidyah ya. Jadi kalau uzurnya nggak bisa hilang, maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Kalau seandainya kita sakit, kemudian sudah divonis kita nggak bakalan sembuh, dan memang demikian sakit kita parah ya, nggak bakalan sembuh, sehingga kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah membayar fidyah. Nggak taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan, setelah lewat 5 tahun kita sembuh ya. Kita sembuh. Yang tadinya harus cuci darah, harus ini, harus itu, akhirnya kita sembuh ya, sehingga kita kuat lagi untuk berpuasa. Maka ketika kita nggak puasa selama 5 tahun itu qadha atau tidak Pak? Kita qadha atau tidak? Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Tadinya kita nggak qadha karena kita sudah divonis nggak bakal sembuh, dan memang itu yang kita rasakan, sakitnya begitu parah ya, sehingga kita bayar fidyah. Nah setelah 5 tahun kita sembuh ya, dengan izin Allah, kita qadha atau sudah kita cukupkan dengan fidyah ya.
maka disebutkan dicukupkan dengan apa? Fidyah. Ya. Wallahu taala alam. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang berikutnya daripada syarat puasa adalah mukim. Ya, mukim. Mukim itu apa? Tidak safar. Mereka yang safar tidak diwajibkan untuk puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Apa hukum puasa bagi musafir? Hukum puasa bagi musafir itu disebutkan kalau safarnya itu sangat-sangat berat, maka tidak boleh dia untuk berpuasa. Ya, nggak boleh dia untuk apa? Berpuasa. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang safar bersama Nabi, kemudian mereka berat, ya, artinya mereka puasa, mereka berat. Tapi mereka nggak berani untuk berbuka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih apa? Puasa. Maka ada sahabat yang lapor, wahai Rasul, para sahabat mereka berat untuk puasa karena mungkin jalannya panas terik. Maka mereka tidak ingin berbuka sampai melihat engkau. Artinya kalau engkau lanjut, ya mereka juga akan apa? Lanjut. Tapi kalau engkau berbuka, mereka akan ikut apa? Berbuka. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sayang kepada umatnya, maka beliau berbuka, sehingga para sahabat pun ikut apa? Berbuka. Disebutkan ternyata ada sebagian sahabat yang tetap berpuasa, dan ketika melanjutkan perjalanan itu mereka seperti dipayungi, ya, seperti dipayungi. Ditanya, itu kenapa mereka kok dipayungi? Mereka tetap puasa, wahai Rasul. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, ulaikal usah. Mereka itu bermaksiat, mereka itu apa? Bermaksiat. Jadi kalau safarnya berat yang kemudian menjadikan kita itu sangat berat untuk tetap dalam kondisi puasa, apalagi bisa memberikan mudarat kepada kita, maka kita nggak boleh untuk apa? Berpuasa. Kemudian yang kedua, safarnya berat saja, ya, tidak terlalu berat. Seperti misalkan kita umroh di bulan Ramadan, naik pesawat 9 jam, ya, di atas pesawat itu berat atau tidak, Pak? Ya, ini kondisi masing-masing, ya. Ada yang merasa berat, ada yang merasa tidak berat. Mungkin bagi yang pelor itu apa? Nempel molor. Nah, ini ringan, ya, 9 jam ringan. Ya, tahu-tahu bangun sudah landing di Madinah atau landing di Jeddah. Tapi bagi yang susah tidur, nah ini mungkin agak berat. Apalagi di pesawat itu 9 jam sajian makanannya enak-enak, ya. Itu kecium bumbu masakan dagingnya itu kemana-mana, ya. Kemudian ada jus orange, jus mangga, ya. Itu teman kita kalau nggak puasa, kita duduk di sampingnya kan kerasa sangat berat. Nah ini namun masing-masing, ya. Ada yang merasa dia itu terbang ke sana 9 jam itu ringan, ada yang merasa apa? Berat. Kalau berat, ya berarti dia berbuka. Itu lebih utama daripada dia melanjutkan apa? Puasa. Daripada puasa setiap 2 jam lewat makanan, dia kecium makanan terus perutnya tambah keroncongan, ya, air liurnya ngumpul udah di lidahnya, ya. Jadi kalau misalkan berat, maka lebih afdol dia untuk apa? Berbuka. Kemudian kondisi yang ketiga adalah safarnya ringan. Safar ringan itu seperti kemana, Pak? Ya, safar ringan mungkin dari Jakarta ke Bandung, ya. Bandung sudah terhitung safar atau belum? Sudah terhitung safar. Ringan atau berat itu safar ke Bandung, Pak? Mungkin berat kalau jalan kaki, ya. Nah, tapi kalau naik kereta cepat, ya mungkin setengah jam, 1 jam sudah sampai. Ini apa? Ringan. Maka kalau ringan, mana yang lebih utama? Puasa atau berbuka kalau safarnya ringan? Ya, yang lebih utama adalah dia puasa. Kenapa puasa lebih utama? Disebutkan karena itu perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah karena dia berpuasa di waktu yang mulia, yaitu di bulan apa? Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah dia lebih cepat untuk menggugurkan kewajibannya, lebih cepat dalam menggugurkan kewajiban. Kemudian yang keempat adalah lebih ringan bagi dia untuk menjalankan.
Jadi puasa di bulan Ramadan itu ringan karena hampir semua orang puasa. Tapi kalau kita qadha di bulan Syawal, ini agak berat karena kue-kue lebaran masih terpajang di ruang tamu, ya, yang setiap hari kita lihat. Kemudian ada saudara kita yang masih makan ketupat. Nah, ini cukup berat kalau kita qadha-nya di bulan Syawal. Artinya kalau kita puasa di bulan Ramadan itu puasanya lebih ringan karena hampir seluruh daripada kaum muslimin berpuasa. Kemudian syarat yang terakhir, yang keenam, adalah tidak haid dan tidak nifas. Maka para wanita yang haid tidak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Dan andai kata 1 menit sebelum adzan maghrib kemudian ya ada wanita yang haid, ya berarti puasanya teranggap atau batal? Batal puasanya, sekalipun tinggal satu menit lagi. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan berikutnya adalah tentang niat. Jadi puasa di bulan Ramadan itu harus diniatkan sebelum fajar. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan, diharuskan dia niatkan sebelum fajar. Adapun puasa sunnah itu boleh dia niat setelah jam 6 seperti ini misalkan, ya. Mungkin habis pengajian pulang ke rumah, dibuka rice cooker, nasi habis. Buka lemari beras juga habis, ya. Lihat minyak goreng juga habis. Buka kulkas juga nggak ada makanan. Buka dompet juga kering kerontang. Daripada saya kelaparan, lebih baik saya puasa lah ibaratnya. Ya udahlah, puasa aja. Ya. Maka sah atau tidak? Sah. Ya, kalau itu adalah puasa sunnah. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan, maka dia harus dari malam dia niatkan. Dan tanda seorang itu sudah niat puasa adalah ketika dia sudah menyiapkan makan untuk makan sahur, maka itu sudah teranggap dia niat puasa, ya. Jadi kalau puasa Ramadan dia sebelum fajar sudah harus niat. Andai kata misalkan ada orang yang dia hari pertama Ramadan sakit, ya, sehingga dia tidak puasa. Hari kedua masih sakit sehingga dia tidak puasa. Kemudian hari ketiga dia juga masih sakit, ya, sehingga dia nggak niat dari malam nggak puasa. Tapi jam 10 pagi sakitnya itu berkurang, seger dia, udah nggak demam, ya, juga badan sudah enakan. Nah, bisa nggak dia niatkan untuk puasa, Pak? Dari subuh dia belum makan, memang belum minum juga, bisa nggak diniatkan untuk puasa? Tidak bisa, ya. Misalkan dia, ya mumpung kuat lah saya puasa, nggak bisa. Ya, puasa Ramadan harus diniatkan sebelum fajar. Kemudian pembahasan berikutnya adalah makan sahur. Makan sahur ini hukumnya wajib atau sunnah? Makan sahur, ya. Makan sahur itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa? Karena disebutkan dalil-dalil tentang makan sahur itu hampir seluruhnya adalah perintah, ya. Jadi hampir seluruhnya adalah perintah. Kalau kita belajar usul fikih, al-amru lil wujub, perintah itu menandakan akan kewajiban. Contohnya seperti sabda Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Kemudian dalil berikutnya adalah tasahharu walau bijur'atin min ma', makan sahurlah kalian, ya, meskipun hanya seteguk air, ya. Oleh karena itu disimpulkan bahwasanya makan sahur hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kapan dimulai makan sahur? Ya, dinamakan dengan makan sahur itu, ya, namanya makan sahur itu di akhir malam. Kalau makan sahurnya jam 1, makan sahur atau makan malam itu, Pak? Ya. Kadang-kala kita kalau nggak sempat makan di sore hari, entah itu habis safar atau karena sibuk, akhirnya kita baru sempat makannya itu jam 1.
Kadang kita niatnya double, makan malam sekaligus apa? Sahur, ya. Maka itu tidak dianggap sebagai makan apa? Sahur. Jadi makan sahur itu ya berarti dia makan di akhir apa? Malam. Dan sahur itu disunnahkan diakhirkan. Lebih mepet subuh lebih apa? Afdol. Disebutkan ya maksimalnya itu adalah 50 ayat sebelum apa? Subuh. Jadi kurang lebih ya 10 sampai 15 menit menjelang subuh kita makan apa? Makan sahur. Dan batas daripada makan sahur itu kapan? Batas makan sahur adalah adzan subuh, bukan imsak, ya. Kadang-kala kan ada peringatan dari masjid 10 menit sebelum adzan itu imsak ya, jangan makan lagi, jangan minum lagi. Maka yang benar wallahu taala alam ya, batas makan sahur itu adalah apa? Adzan subuh, bukan apa? Imsak. Jadi kalau masih ada peringatan imsak, kita masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh nambah ayam bakar, masih boleh, ya. Batasnya adalah sampai adzan subuh. Bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yadau hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian itu mendengar azan dan bejana ada di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya tersebut. Artinya kita lagi makan, kemudian azan, boleh minum atau tidak? Boleh atau tidak, Pak? Jadi antum lagi makan, ya, kemudian azan, boleh minum atau tidak? Atau antum pegang gelasnya tangan kiri, ya, karena hadisnya apa? Apabila kalian mendengar azan dan bejana ada di tangan kalian, ya berarti pegang tangan kiri aja. Makan kemudian azan langsung apa? Minum, boleh atau tidak? Ya. Kalau berdasarkan hadis ini berarti apa? Boleh. Namun yang benar wallahu taala alam, ya, hadis ini itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya apa? Lemah, ya. Yang benar wallahu alam hadisnya ini lemah, sehingga kita tidak boleh setelah adzan itu tetap melanjutkan apa? Makan dan minum, sekalipun sudah siap untuk apa? Diminum. Kalaupun dikatakan hadis ini sahih, maka disebutkan hadis ini harus ditakwil. Takwilnya apa? Takwilnya adalah kalau muadzinnya itu nggak amanah, masih kurang 2 menit dia sudah adzan subuh. Nah, kadang-kadang suka seperti itu, ya. Jadi ini masih kurang 2 menit, muadzin sudah apa? Adzan. Untuk kehati-hatian, maka kalau misalkan memang demikian, maka berarti kita masih boleh makan dan apa? Minum. Kalau muadzinnya kurang apa? Amanah. 2 menit belum masuk fajar dia sudah apa? Adzan. Wallahu taala alam. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya, yaitu tentang pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada 2. Yang pertama adalah pembatal pahala puasa. Yang kedua adalah pembatal puasa. Jadi ada pembatal pahala puasa, ada pembatal puasa. Yang pertama pembatal pahala puasa. Kita tahu bahwasanya pahala puasa itu sangat besar sekali, ya. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya seluruh amalan Bani Adam itu dilipat gandakan menjadi 10. Wal asyaratu ya ila sab'imi'ati difin, 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini dalam hadis qudsi, ya. Kecuali puasa, puasa itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa sangat besar sekali. Bahkan disebutkan pahala puasa itu adalah pahala tanpa batas. Kadang orang yang berpuasa dia menggabungkan antara puasa dengan sabar. Yang namanya puasa kan apa? Sabar. Sabar menahan makan, menahan minum, dan juga menahan hawa nafsu, ya. Dan kita tahu bahwasanya sabar itu kan sabar dalam ketaatan dan juga sabar dalam apa? Meninggalkan hal kemaksiatan. Dan itu puasa. Puasa itu orang menjalankan ketaatan dan juga dia meninggalkan hal-hal, ya, yang bisa membatalkan puasanya.
Maka orang yang puasa itu dia menggabungkan antara puasa dan sabar, dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang puasa itu balasannya adalah tanpa batas. Maka kalau kita melakukan hal ya yang bisa membatalkan pahala puasa kita, maka pahala puasa kita ya atau puasa kita menjadi apa? Sia-sia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal atash. Bisa jadi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Apa yang bisa membatalkan pahala puasa? Yang membatalkan pahala puasa itu adalah banyak melakukan kemaksiatan. Banyak melakukan apa? Kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan yang dusta, kemudian amalan-amalan maksiat, ya, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya, ya. Jadi puasa kita menjadi apa? Sia-sia. Bahkan disebutkan ada ulama yang mengatakan ghibah itu bisa membatalkan puasa. Bukan hanya membatalkan pahala puasa, tapi membatalkan apa? Puasa. Ya, ghibah itu membatalkan puasa, bukan membatalkan pahala puasa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Namun yang benar, ghibah itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Maka apabila kita berpuasa, maka puasakan juga pandangan kita, puasakan juga pendengaran kita, dan puasakan juga lisan kita, ya. Jadi kita tidak melihat kepada hal yang diharamkan, tidak mendengar kepada yang diharamkan, dan juga tidak berucap dengan perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa. Pembatal puasa itu apa? Yang pertama makan minum, sudah jelas. Makan minum apa? Membatalkan puasa. Kalau seandainya kita makan minum, ya, tapi lupa, batal atau tidak puasanya, Pak? Ya, kita nggak sadar, bangun pagi jam 10, lapar, masak Indomie, buat es teh, ya, Indomie habis 1 mangkok, es teh habis 1 gelas, baru ingat, iya ya puasa Ramadan ini. Batal atau tidak? Rizki itu, Pak, ya, itu rizki, ya. Tapi jangan pura-pura lupa, ya. Beda lagi kalau pura-pura apa? Lupa. Nah, kalau seandainya kita lihat teman kita makan, kita tegur atau kita diamkan, ya. Tegur atau kita diamkan, ya. Ada yang mengatakan didiamkan saja karena dia sedang dapat apa? Rizki. Ada yang mengatakan tegur, ya, ingatkan. Tapi jangan sampai kita sengaja ingatkan dia pas lagi gigit cabai, ya, baru kita ingatkan. Ya, jadi kita ingatkan karena itu adalah bentuk daripada kemungkaran yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kemudian pembatal puasa berikutnya adalah yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum seperti apa? Cairan infus, ya, cairan infus. Ini semakna dengan makan dan minum. Orang kalau diinfus kuat nggak? Dia nggak makan 3 hari, ya, kuat, ya, nggak makan 4 hari 5 hari, kalau diinfus dia kuat. Maka ini membatalkan puasa. Kalau seandainya suntikannya itu obat seperti vaksin, ya, itu disebutkan tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah jima, ya, berhubungan badan suami istri. Maka ini membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya membatalkan puasa, tapi dia berdosa. Ya, kalau siang hari dia melakukan hubungan suami istri, dia berdosa dan dia harus membayar puasanya sekaligus membayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya itu adalah memerdekakan budak. Kalau nggak ada berarti dia puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat juga puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Kemudian andai kata ada orang yang jima. Jima itu adalah timba masuk ke dalam sumur. Kemudian, ya mohon maaf,
air maninya tidak keluar, batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak, Pak? Air maninya tidak keluar tapi dia sudah jima, ya, masuk timba ke dalam sumur, batal atau tidak puasanya? Batal, ya, puasanya tetap apa? Batal, dan dia harus membayar kafarah. Itulah yang namanya apa? Jima. Kemudian pembatal berikutnya adalah keluar mani dengan pilihannya. Ya, mohon maaf, misalkan seperti onani, ya, atau dionanikan oleh istrinya, maka ini membatalkan apa? Puasa. Atau dengan dia bercumbu. Bercumbu boleh nggak di siang hari di bulan Ramadan? Boleh atau tidak bercumbu? Bercumbu ya dengan istri. Bercumbu boleh atau tidak di siang hari di bulan Ramadan? Boleh. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya adalah sunnah bercumbu di siang hari di bulan Ramadan, ya. Hukumnya adalah sunnah. Yang mengatakan demikian adalah Ibnu Hazm rahimahullahu taala berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencium dan mencumbui istrinya dalam kondisi beliau berpuasa. Ya, dengan hadis ini sehingga sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah apa? Sunnah. Intinya mencumbui istri di siang hari di bulan Ramadan hukumnya boleh, namun dengan catatan dia kuat dalam menahan nafsunya. Karena disebutkan Nabi itu apa? Wa kana amlakakum li irbi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kuat menahan hawa nafsu. Kalau antum nggak kuat, baru cium istri kemudian takut kebablasan, ya jangan. Karena kalau sampai jima maka puasanya apa? Batal dan harus membayar kafarah. Kemudian pembatal berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Kemudian pembatal berikutnya adalah haid dan nifas, ya. Jadi wanita tadi sudah kita sebutkan 1 menit sebelum adzan maghrib dia haid, maka puasanya apa? Batal. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah bekam, ya. Namun bekam ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Namun yang dipilih oleh mayoritas para ulama adalah dia tidak membatalkan puasa. Karena disebutkan dalam hadis ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Wallahu taala alam. Yang terakhir di antara hal yang dikira membatalkan puasa padahal tidak, yaitu seperti ngupil. Nah, menurut banyak orang ngupil itu membatalkan apa? Puasa, ya. Ngupil itu nggak batal puasa. Yang batal itu habis ngupil dimakan. Nah, ini baru apa? Batal, ya, mohon maaf, ya. Itu baru apa? Batal. Kalau sekedar ngupil nggak batal apa? Puasa. Kemudian yang kedua, mencicipi makanan. Ini juga dibolehkan, ya. Sekedar mencicipi maka itu dibolehkan. Mungkin mau hidangkan makanan buat buka, ya. Kadang-kala kalau nggak dicicipi takutnya apa? Nggak asin atau nanti takutnya keasin, maka boleh, ya. Untuk sekedar mencicipi makanan maka tidak mengapa. Wallahu taala alam, ya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Seperti biasa, bila ada yang mau bertanya dipersilahkan.